Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Guru SD Official. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IPA kelas 4 pada bab 5, seperti apa daerahku. Dengan topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Yuk simak dengan sesama yuk. Coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua orang anak yang sedang berbincang. Kemarin kakekku ceritakan tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan. Tapi ceritanya panjang. Lebih seru dengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu langsung. Iya, itulah tadi perbincangan mereka tentang kota ataupun daerah tempat tinggalnya. Nah, yuk kita lanjut. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota, kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya bagaimana sejarah kota, kabupaten maupun provinsi tempat kita tinggal. Yuk kita pelajari bersama. Let's go. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu perkembangannya di Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, berikut adalah peninggalan-peninggalan yang bercorak
Hindu. Berikut adalah beberapa peninggalan kerajaan bercorak Hindu. Nama kerajaan dan tahun kemunculan. Kerajaan Kutai. Tahun kemunculannya adalah pada 400 Masehi. Pusat kekuasaannya di Kalimantan Timur. Nama Raja Kudungga Asmawarman Mulawarman. Peninggalan sejarah prasasti stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Yang kedua, Tarumanegara pada 450 Masehi. Pusat kekuasaan Bogor, Jawa Barat. Nama Raja Punawarman. Prasasti Eban Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Klaten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Letsik. Yang ketiga, Kalingga 674 Masehi, Jawa Tengah. Nama Raja Ratu Sima. Peninggalan sejarah Prasasti Tumas, Prasasti Sajamertal, Candi Angin, Candi Bupura. Nah, itulah beberapa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu. Kalian bisa baca ya selanjutnya. Nah, selanjutnya peninggalan kerajaan bercorak Buddha. Nama kerajaan Sriwijaya dan tahun kemunculannya di 600 Masehi. Pusat kekuasaan Sumatera Selatan. Nama kerajaannya Balaputra Dewa Sri Sangrawang Wijaya. Peninggalan sejarah Prasasti Kedukan Bukti, Prasasti Taking Tuo, Prasasti Telaga Batik, Prasasti Kota Kapur. Selanjutnya Mataram Buddha. Tahun kemunculan 750 Masehi. Pusat kekuasaan Jawa Tengah. Nama Raja Bamu Wisnu Indra Samaratungga. Peninggalan sejarah Candi Kakisan, Candi Sewu, Candi Pawore, Candi Mandut, Candi Borobudur, Candi Ngawen. Itulah tadi beberapa peninggalan ataupun tahun kemunculan yang kerajaan yang bercorak Buddha. Selanjutnya kerajaan yang bercorak Islam. Nama kerajaan yang adalah Samudra Pasai. Tahun kemunculannya adalah pada abad ke-13. Pusat kekuasaan di Nangro Aceh Darussalam. Nama raja Sultan Mudik As-Salin, Sultan Mudik At-Tahir, Sultan Ahmad Zainal Abidin. Peninggalan sejarah batu nisan makam Sultan Mudik As-Salin, Cakradania sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Nah, itulah ketiga peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Kalian bisa baca ya selanjutnya. Oke. Nah, ini kita contoh. Ini adalah contoh peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha. Kehidupan di masa lampau dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa adat atau budaya, alat yang digunakan tulisan maupun dalam bentuk bangunan. Peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-menurun dalam masyarakat. Berikut peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha. Yang pertama, candi. Candi merupakan bangunan yang dibuat dengan tujuan memuliakan seorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Selanjutnya yang kedua adalah arca, patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Seni ukir, hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Bahasa dan tulisan, bahasa dan tulisan peninggalan dari masa kerajaan Hindu Buddha
menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Selanjutnya, karya sastra. Peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Peninggalan masa kerajaan Islam, masjid. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan adalah masjid. Kemudian ada batu nisan, bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seseorang. Seni pertunjukan, seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Karya sastra. Seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus, misalnya tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat ditemukan sebagai hiasan ukir atau tulis. Selanjutnya, keraton. Keraton tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Dan yang terakhir, seni ukir. Seni ukir peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan, bentuk dedaunan, dan bunga. Nah, jadi peninggalan sejarah apa yang terdapat di daerahmu dan bagaimanakah kondisinya kini? Oke, itulah tadi beberapa peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sudah paham adik-adikku sekalian? Yuk. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. 2. Manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. 3. Kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan adat istiadat. Nah, itulah tadi materi tentang cerita tentang daerahku pada bab 5 topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Jangan lupa jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube Guru SD Official. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.